karena nggak pernah nanyain juga. Berarti itu istilahnya kejadian yang tak terduga. Dan kalau ditanya juga mungkin hal kayak gitu juga gara-gara manusia lagi, karena kan kayak tadi dibilang di daerah rumah tuh banyak orang bisa kayak gitu ya, belajar magic itu. Banyak juga orang-orang yang nikah di sana tuh keguguran juga. Banyak orang, kayak bukan hal yang aneh gitu loh. Berarti itu udah normal kejadian di tempat itu. Iya. Karena banyak banget yang kayak gitu. Wah, keras juga mainnya di sana. Kayak yang tak tauin dari satu angkatan nih, kayak baru-baru ini 2 atau 3 deh kalau nggak salah. Keguguran juga. Iya. Nah, kalau nggak salah ya 2 atau 3. Kalau dari keluarga, maksudnya dari keluarga suami, ada nggak istilahnya keturunan juga jadi mangku atau jadi orang pintar di keluarga? Di rumah suami sih nggak ada ya, karena emang nggak ada mangku di rumah itu, di Sangka Gede kan. Di rumah Tuban juga nggak ada. Di rumah Tuban juga nggak ada. Nah, kalau di rumah Bajang berarti ya, di Tuban itu ya. Nah, di rumah Bajang itu pernah nggak ngalamin hal-hal mistis? Belum pernah sih ngerasain ya, tapi kalau katanya dulu kan keponakan saya dari kakak saya yang pertama nih ikut nginep di sana. Selamat datang di Ruang Boy, tempat cerita-cerita aneh, ganjil, dan yang katanya gak masuk di akal. Bareng gua Boy, kita bakal ngobrolin pengalaman mistis, hal-hal yang gak bisa dijelaskan logika, dan suara-suara dari sisi lain malam. Siapin diri lu, karena sekali masuk ke Ruang Boy, cerita lu gak akan bisa keluar dengan cara yang sama. Let's go! Halo Kak, boleh perkenalkan dulu gak? Siapa namanya dan sekarang lagi sibuk apa nih? Nama saya Trisna, Snow Estina. Kesibukan sedang freelance saja. Jarang juga kerja. Oh, berarti lagi santai nih. Iya. Nah, saya mau tanya nih Kak. Nah, sebelum masuk ke cerita mistis, kamu tuh emang dari dulu udah tertarik sama hal-hal yang kayak gini atau malah awalnya nggak percaya dengan hal-hal yang mistis itu? Pertama tuh emang nggak percaya ya sama sekali. Ada kejadian waktu SMK nih, pertama kali aku ngejek orang kesurupan. Karena nggak percaya sama hal-hal kayak gitu kan, aku pura-pura aja kesurupan. Terus ditanyain kesurupan kayak enggak, sebenarnya enggak. Saya pura-pura guys. Nah, terus sejak kapan Kak Trisna ini mulai percaya dengan hal-hal mistis itu? Dari setelah udah ngerasain sendiri sih ya. Awalnya sih memang udah kayak ngerasa itu mungkin, cuman kayak tak bawa santai. Saya cuman bawa ke positif. Kalau misalnya ada lewat sekelebat, saya pikir cuman angin lewat tuh, ada bawa bayangan kayak awan kayak apa, jadi kayak gitu, nggak ada mikir ke arah sana. Terus Kapan? Nah, sorry ini Kak mau tanya, kapan Kakak ini pertama kali ngalamin kejadian yang nggak bisa dijelasin secara logika itu? Pas waktu SMA itu apa? Enggak, waktu SMA tuh pura-pura. Oh. Dan teman-teman udah tahu kok tuh, itu cuma pura-pura. Pertama kali tuh waktu sudah nikah ke Suwung, terus pertama kali ke pura tempat apaan itu, di sana kesurupan. Awalnya sih nggak percaya ya itu kesurupan, saya kira cuma asam lambung karena badan getar. Nah, itu Kakak ngelihat nggak tuh kesurupan, apa cuma pertama ngerasa energi terus Kakak langsung spontan kesurupan lah seperti itu? Nggak ngeliat apa-apa, nggak ngerasain apa-apa, cuma getar badan aja secara fisik aja rasain. Karena dari awal emang nggak pernah ngeliatin kayak gitu. Nah, kan di Bali itu banyak yang namanya dibilang mele atau anak indigo lah. Apakah Kakak termasuk anak indigo atau gimana itu, family apakah apa itu? Kalau saya pribadi sih nggak tahu ya,
itu kayaknya sih iya, karena dibilanginnya juga kayak gitu. Karena kita bersaudara ada bertiga, perempuan semua. Kakak saya kembar berdua, perempuan, dan saya terakhir perempuan juga. Katanya kalau di Bali bertiga perempuan, tiga laki, gitu pasti boleh bertiga. Tiga-tiganya gitu katanya ya. Nah, selain kesurupan itu, apa ada kejadian mistis yang pernah dialamin? Mungkin di sekitaran keluarga atau gimana? Enggak sih, nggak pernah ada. Cuman saya kayak kadang dikasih tahu buat meditasi gitu. Pernah suatu waktu tuh kayak pengen tahu siapa sih ini, kok kayak kadang tuh merasa ada kakek-kakek di sebelah. Saya meditasi nanya itu siapa, itu kadang kelihatan. Terus saya tuh juga pengen nanya sebenarnya wujud apaan tuh sebenarnya kayak apa aslinya yang ada di dalam itu gitu. Meditasi terus kelihatan, nggak tahu itu beneran itu cuma halu ya, nggak tahu juga. Nah, sosok tapaan yang kakak lihat sendiri itu seperti apa? Beda banget sama ininya sih, fisiknya dia di pura beda sama yang aku lihat. Soalnya mukanya tuh ada kayak energi merah gitu ya dari yang aku lihat. Terus di sininya ada batu mata gitu merah. Matanya cantik banget pokoknya. Nah, setelah itu apakah kakak pernah untuk bertanya ke kayak orang-orang pintar di sekelilingnya kakak atau di sekitar lingkungan lah itu? Pernah kan dulu sama ipar saya dah saya tanya. Sama kakak kandung saya tanya. Sama ibu saya tanya. Dapat juga berobat tuh nanya juga. Cuman dibilangin tuh selalu orang yang kasih tahu pasti besok juga tahu, biarin dah mengalir, besok pasti tahu, kayak gitu aja. Nah, kan sempat nanya nih sama kakak ipar, sama kakak kandung, sama orang pintar atau yang berobat lah istilah. Apakah itu dibilang ada gangguan mistis? Apa itu murni dari bawaan lahir? Apa ada kayak serangan magic atau non magic yang kakak alami sendiri? Jadi gini, kalau dibilangin tuh waktu berobat tuh ya, kalau orang yang disukain sama, nggak tahu sih ya, dibilangnya kan kayak ada betara yang suka gitu, misalnya kesenangan gitu kan. Iya. Katanya gini, orang yang nakal gitu loh, yang bisa ilmu-ilmu kayak gitu juga bakal suka, katanya juga giniin, gangguin itu mungkin ya. Oh, berarti di sekelilingnya kakak atau di sekitar rumah kakak nih banyak orang yang bisa. Gitu sih katanya ya. Nah, orang-orang yang bisa itu mungkin tahu kakak punya kelebihan, itu mau dicoba atau dites Iya, gitu. ya mungkin seperti itu. Berarti sering banyak godaan yang datang ke kakak. Godaan apa? Godaan yang mistis itu maksudnya yang nggak kelihatan, didatengin atau disakitin kayak gitu. Nggak tahu, cuman disakitin tuh aja tahu sih. Karena setiap berobat kelihatannya itu lagi orang itu lagi. Nah, kalau dibawa ke dokter itu ada kena penyakit nggak, apa sehat-sehat aja normal? Kalau ke dokter tuh karena cuman gini doang, kayak demam gitu, batuk, baru ke dokter. Selebihnya nggak pernah? Nggak, karena nggak pernah merasa sakit. Kayak kemarin aku ada bilang sakit di dadaku, padahal sebenarnya aku nggak kesakitan, tapi dalam hati kayak batin mungkin ya ngerasa sakit. Sering sih kayak gitu. Nah, berarti kakak tiap sembahyang kemana, apakah pernah kesurupan kayak ya mungkin ke pura 1 atau ke pura 2 gitu, pernah nggak merasa kesurupan juga sama seperti ke tempat bapaan pertama kali itu? Kalau kesurupan sih enggak ya, kayaknya kalau itu kayak batin dia sendiri itu lah pas lagi happy gitu, karena dia ada sembahyang kurang. Mungkin itu kayak batin sendiri, bukan terauhat sebenarnya. Nggak tahu juga, soalnya aku sih ngerasanya kayak gitu ya, nggak tahu. Kalau menurut kakak itu gimana kejadian itu sebenarnya, apa sih itu? Kayak mungkin kan banyak yang zaman sekarang itu mungkin gara-gara depresi atau mental, ada nggak sangkut pautnya itu? Apa itu
murni gara-gara emang kesenangan dari yang ke apa namanya tuh susunan di sana atau utara di sana lah. Kayaknya emang depresi juga deh, nggak tahu juga. Kalau tak pikir sih kayaknya emang iya, karena dari baru nikah kan nggak ada ibu mertua tuh ya. Jadi apa sendiri, kakaknya sendiri, semuanya sendiri, punya anak lagi kecil, mungkin termasuk juga ke depresi. Makanya kadang tuh tak pikir sebenarnya apa mungkin halusinasi aja, cuman kayak berobat tuh kayak sinkron sama yang dibilang tuh, yang dikasih tahu sama yang tak rasain tuh kayak sebenarnya sinkron. Oh maksudnya Nyambung gitu. kejadian demi kejadian itu masuk akal. Kak, saya mau tanya nih, itu kalau misalnya kan kakak termasuk bisa ngerasain energi positif, negatif, ataupun sosok apa yang datang, kakak berarti bisa ngerasain energi mereka. Berarti bisa. Nah, Tapi tuh kalau gini doang kayak nggak sengaja lagi fokus mungkin. Kalau biasa aja nggak sih nggak ngerasain banget. nah Lagi biasa. kakak kan dulu bilang sempat bilang kalau kakak meditasi. Pernah nggak kakak nanya itu apa leluhur yang pernah ngasih sesuatu ke kakak, atau kakak emang dapat istilahnya taksu dari yang di atas atau dari susunan di sana? Enggak sih, nggak nanyain itu ya. Ini apa namanya, kayak waktu ini kan cuma nanya sebenarnya ini siapa gitu. Cuma dikasih tahu aja itu, kayak dalam hati udah ngerasa kalau itu tuh kakeknya almarhum kakek gongkak saya. Jadi gongkaknya gongkak. Oh, berarti itu juga ada garis keturunan berarti. Iya. Jadi istilahnya kakak udah punya dari lahir gitu. Nah, Mungkin ya. dari lahir terus kakak nikah di tempatnya kakak sekarang ini, Ya. terus kakak diajak sembahyang, terus kakak kesurupan. Nah, sempat juga kakak cerita kalau kakak dapat di tes atau disakitin. Nah, dan kakak berobat, apakah orang pintarnya itu bilang orang yang nyakitin kakak? Enggak sih, nggak bilang. Cuman kayak aku juga ngelihatnya dia lagi. Nggak dibilang ya, kayak gimana ya bilangnya. Dia ngasih tahu ini nggak perempuan kayak gini nggak. Terus kayak ngeliat sendiri jadinya. Nah, itu perempuan itu apakah masih sampai sekarang nyakitin kakak dan keluarga mungkin? Kayaknya sih nggak tahu ya, kayaknya sih iya masih. Sepertinya nggak mau menuju. Nah, kan sempat juga nih dengar cerita kakak sempat keguguran di anak pertama kakak. Ya. Itu kenapa dan kapan kejadian kegugurannya itu, Kak? Kalau nggak salah itu Juni atau Juli ya 2020. Kenapa ya juga nggak tahu, padahal itu janinnya bukan janin lagi ya mungkin ya. Tuh, kalau misalnya udah 8,5 bulan. 8,5 bulan. Udah Udah tinggal lagi 15 hari atau 20 hari lagi kakak melahirkan. Iya. Itu perempuan. Tapi nggak tahu kenapa, karena nggak pernah nanyain juga. Berarti itu istilahnya kejadian yang tak terduga. Dan kalau ditanya juga mungkin hal kayak gitu juga gara-gara manusia lagi, karena kan kayak tadi dibilang di daerah rumah tuh banyak orang bisa kayak gitu ya, belajar magic gitu. Banyak juga orang-orang yang nikah ke sana tuh keguguran juga. Banyak orang, kayak bukan hal yang aneh gitu loh. Berarti itu udah normal kejadian di tempat itu. Iya. Karena banyak banget yang kayak gitu. Wah, keras juga mainnya di sana. Kayak yang tak tauin dari satu angkatan nih, kayak baru-baru ini 2 atau 3 deh kalau nggak salah. Keguguran juga. Iya. Nah, kalau nggak salah ya 2 atau 3. Kalau dari keluarga, maksudnya dari keluarga suami, ada nggak istilahnya
keturunan juga jadi mantu atau jadi orang pintar di keluarga? Di rumah suami sih nggak ada ya, karena emang nggak ada mangku di rumah gitu, di Sangga Gedenya. Di rumah Tuban udah nggak ada. Di rumah Tuban juga nggak ada. Nah kalau di rumah Bajang berarti ya di Tuban itu ya. Nah di rumah Bajang itu pernah nggak ngalamin hal-hal mistis? Belum pernah sih ngerasain ya, tapi kalau katanya dulu kan keponakan saya dari kakak saya yang pertama nih ikut nginep di sana di Tuban, karena saya dulu katanya dia lihat kakak bareng saya. Terus kadang tuh dia main sendiri lempar bolanya balik lagi dia gitu lah, yang kayak gitu aja. Tapi ya anehnya kayak nggak pernah ngerasa takut gitu loh kalau ada yang kayak gitu. Nah, kayak cepet tahu. maaf nih kak ya saya potong. Apakah kak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang jelek lah istilahnya, yang istilahnya wong samar, kayak yang negatif lah istilahnya? Apakah kakak bisa membedakan itu? Karena kakak bilang nggak takut. Kenapa kakak bisa bilang nggak takut? Berarti kakak udah terbiasa. Apa gimana itu? Jadi kalau misalnya ngerasain tuh ya, misalnya ada di dekat kita yang bilang lah kalau ngikutin dari jalan itu nggak kayak yang jelek-jelek. Muka tuh pasti panas, terus telinga juga kayak rasanya panas banget. Kalau misalnya dia baik, nggak kayak gitu, merinding sih, cuman ada. Kalau yang jelek sih panas itu biasanya. Nah, kak mau tanya juga, apakah kalau untuk masalah sembahyang itu dilakuin setiap hari apa gimana ya kak? Itu udah jarang sembahyang saya. Saya jarang sembahyang. Setelah ngalamin itu, pandangan kamu tentang dunia gaib berubah nggak? Berubah sih. Dulu kan anggapnya nggak ada soalnya. Dulu aku anggap nggak ada. Berarti kakak percaya sekarang tentang dunia gaib atau dunia karena lain? udah ngerasain sih ya. Karena udah ngerasain sendiri. Nah, untuk ada pengaruhnya nggak itu di kehidupan kakak sekarang? Misalnya jadi lebih peka atau malah jadi takut ke tempat-tempat tertentu? Jadi lebih peka sih jadinya. Itu termasuk ya. Karena dulu kan karena anggap nggak ada, denial gitu, mereka ada lewat, ada jatuhin barang kayak apa, nyembunyiin. Dulu anggapnya kan nggak ada, emang lupa naruh kayak bayangan. Kalau sekarang kan jadinya kayak tahu itu sosok apa sebenarnya yang lewat gitu. Nah, ada pesan atau pelajaran yang kamu ambil dari kejadian yang kamu alami saat ini? Jangan lupa sembahyang. Banyak sembahyang. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita malam ini di Ruang Boy. Kalau kamu suka dengan cerita mistis dari channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. Ingat, di balik dunia yang terlihat selalu ada yang tak kasat mata. Sampai jumpa di Ruang Boy. Waspadalah karena mereka ada di sekitar kita.